Ya, harus direkam. Oke. Muncul di situ Mbak Amal. Ini Mbak Amal coba. Oh, sudah kelihatan ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man. Terima kasih untuk teman-teman dari wali kelas dan guru BK yang sudah bergabung. Ya, ini dalam rangka penerapan disiplin positif atau penguatan disiplin positif bagi siswa kita. Jadi ini adalah materi 1.4. Jadi panjenengan apabila besok join di program guru penggerak, dia akan memperoleh atau harus mengikuti 10 modul. Ada modul 1 itu ada 4, 1.1 sampai 1.4, modul 2 dan modul 3 itu masing-masing ada 3 modul. Dan ini adalah modul ke-4 atau 1.4 yang temanya adalah disiplin positif. Ini materi yang disusun dari pengembang materi guru penggerak. Ya, nanti monggo kita diskusi, barangkali ada ketidakcocokan dengan teori-teori, tidak masalah, nanti kita diskusikan saja. Ya, kita mulai dari disiplin positif. Ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini pernah saya lakukan ya, di kelas. Kita bayangkan kita meminta siswa untuk memegang sebuah benda yang menurut mereka berharga, bisa ditulis di kertas ataupun uang atau apa saja, kemudian diminta sekeras-kerasnya dan minta teman yang lain berpasangan untuk merebut sekuat-kuatnya. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini yang satuan ini bisa mengambil ini dengan caranya bebas, dengan kekerasan, mau dirayu, dibujuk, kira-kira kan dikasih apa? Dan ini seru ketika saya coba di kelas 12. Ternyata sebagian besar itu tidak berhasil merebut benda yang ada di temannya. Nah, di sana ada satu nilai yang kita bisa mengambil dari sana, yaitu apa? Ya. Ada yang A akan membuka tangannya, ada yang tidak akan mengizinkan. Nah, yang memegang kontrol itu siapa? Yang berusaha membuka tangannya atau yang tangannya mengepal? Kontrolnya sepenuhnya yang tangannya mengepal. Nah, kaitannya apa? Kaitannya di sini. Bahwa ternyata apa yang kita anggap selama ini kita bisa mengontrol siswa itu adalah sebuah ilusi. Jadi teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu ada dua. Ya. Yang pertama bahwa tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali kita sendiri. Dan yang kedua, ya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin kita punya aturan, punya ketertiban, tapi yang sepenuhnya bisa mengontrol siswa untuk disiplin, untuk tepat waktu, pakai seragam dan sebagainya, ini ya diri siswa itu sendiri, bukan kita. Kita cuma menerapkan aturan, tapi yang punya kontrol sepenuhnya ya siswa, dia mau melaksanakan atau tidak. Nah, ada beberapa ilusi yang kelihatannya kita punya kontrol, tapi ternyata itu hanya sebuah ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kalau guru itu bisa melakukan apapun, siswa diminta melakukan apapun manut. Tapi ternyata ya tidak sepenuhnya benar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contohnya kita mengajar, ayo siapa yang maju saya beri hadiah, kasih coklat, kasih permen, kasih jajanan. Seakan-akan itu akan memberikan motivasi ke siswa. Ya sementara mungkin iya, tapi secara jangka panjang belum tentu. Kemudian kritik membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Seringkali kita ya ada siswa yang bermasalah, kemudian kita buat merasa bersalah, seolah-olah itu akan menguatkan karakternya. Nah, itu adalah sebuah ilusi, seolah-olah benar. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa.
Nah, ini seolah-olah juga benar. Nanti kita lihat. Nah, tadi yang saya katakan tadi adalah namanya stimulus respon. Nah, kita beralih dari stimulus respon ke di sini teori kontrol. Ya, teori lama yaitu realitas atau kebutuhan semua orang itu sama, padahal setiap kebutuhan kita itu beda-beda. Setiap anak siswa kebutuhannya beda. Kemudian sudut pandang orang seakan-akan itu semuanya sama, padahal beda. Kemudian di sana ada poin penting, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang ada siswa merokok, siswa melanggar, itu sebagai sebuah kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku anak itu pasti ada alasannya, punya tujuan. Anak ngerokok itu kadang dia punya tujuan. Tujuannya apa ya? Mungkin dia pengen tahu, atau dia pengen nyoba-nyoba saja, atau sebagai pelampiasan entah dari dirinya ada masalah apa untuk pelampiasan seperti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol ya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Dan saya bisa mengontrol orang lain, tapi ternyata kita nggak bisa. Nah, di teori stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Kita kalau guru itu ya maunya menang ya, menegakkan aturan. Padahal kalau bisa itu ya sama-sama menang, win-win solution. Nanti kita akan bahas ke sana. Nah, mana disiplin atau apa? Yaitu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, ya disiplin itu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi titik poinnya adalah motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau dengan kata lain motivasi eksternal. Oke, ini yang bagian biru. Ya, coba kita renungkan ya. Kalau di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberi penghargaan, tidak ada penghargaan, kira-kira panjenengan akan tetap datang tepat waktu, atau ya nanti-nanti aja, karena nggak ada hukumannya, nggak ada penghargaannya. Anda ngajar jam pertama, ya alasan datang jam pertama itu apakah karena ada reward and punishment, atau memang karena keinginan saya, memang ya saya itu memang dari dasarnya mau datang tepat waktu gitu. Nah, kalau di kita orang dewasa, saya yakin sebagian besar sudah, karena memang ada nilai keyakinan yang sudah kita pegang. Saya ngajar atau enggak ngajar, berangkat ya tepat waktu. Saya ngajar atau enggak ngajar ya tetap berangkat. Tapi di siswa ini kan suatu hal yang beda. Nah, siswa punya alasan-alasan melakukan sesuatu. Nah, oke. Ini motivasi seseorang melakukan sesuatu. Ini termasuk ke siswa. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk dapat imbalan. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Kira-kira kalau siswa kita pakai seragam lengkap atau datang tepat waktu itu, alasannya yang mana ya? 1, 2, atau 3 kira-kira? Kebanyakan siswa kita. 1 ya, karena ada Ustadz Nur, karena ada Pak Salim. Ya, karena kalau nggak seragam nanti dipanggil, ditegur, dimarahi. Ada Ustadz Arif Tama misalkan. Imbalan mereka nggak dapat imbalan apa-apa, yang sudah rajin ya mereka dapat imbalan. Tapi tetap ada siswa, ya, dan ini tetap ada, tidak sedikit juga, yang memang karena mereka menghargai dirinya sendiri, mereka sudah disiplinnya sudah tumbuh dari dirinya sendiri, maka ya itulah nilai-nilai yang dia percaya. Inilah PR kita agar siswa mengikuti aturan atau ketertiban di sini itu bukan rangka yang nomor 1, bukan yang nomor 2, tapi gimana caranya nanti kalau bisa itu nomor 3, semua atas dasar penghargaan terhadap dirinya sendiri. Oke, mangkat gasi ya pancen memang saya pengen mangkat gasi, karena saya pengen dapat ilmu dan seterusnya. Nah, ini tadi ya pertanyaan yang sama. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan, atau biar menghindari SP, atau pengen ujian, atau ingin
Menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri. Nah, ini moga direnungkan. Kalau kita sebagai orang dewasa, saya yakin sudah cukup matang. Tapi ini yang perlu kita tanamkan PR kita ke anak-anak, ke siswa-siswa. Nah, ada 3 hal terkait dengan kalau terjadi pelanggaran. Ada namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin BPK sudah jauh lebih paham daripada saya. Ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi memang harus terjadi dan restitusi itu pilihan. Nah, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka pendek. Bedanya apa sih hukuman dan konsekuensi? Ini ada di sini. Coba yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku. Sebuah kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada hubungannya nggak antara terlambat sama mencatat di buku 100 kali? Nggak ada kan? Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman toh? Karena nggak ada kaitannya dan tidak direncanakan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Siswa nyoret-nyoret di meja, kemudian diminta dibersihkan. Kira-kira apa? Konsekuensi ya, karena kamu sudah membuat kotor ya, silakan dibersihkan. Itu artinya konsekuensi. Siswa itu tanpa diberitahu sebenarnya sudah tahu konsekuensinya ini. Tapi kalau hukuman kadang nggak nyambung, nggak direncanakan, ya nggak ada di bayangan siswa. Kadang seperti itu. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya sama, ketika kita pagi melihat siswa nggak pakai sepatu, kalau konsekuensinya ya udah ambil sepatumu, kan sudah mengambil sepatu, selesai. Nah, itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Dan satu lagi restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan ke sana. Nah, ini ada lagi. Dihukum oleh penghargaan. Ada lagi istilah. Dihukum oleh penghargaan. Tadi siswa itu kan melakukan sesuatu yang pertama karena menghindari hukuman. Yang kedua kaitannya dengan siswa melakukan sesuatu itu karena mengharapkan penghargaan. Apakah penghargaan ini sifatnya positif? Kita lihat. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang akan bergantung pada penghargaan tersebut, kehilangan motivasi. Kalau setiap kali kita mau ulangan, katakanlah, nanti yang dapat nilai 100 saya berikan hadiah. Besok ulang lagi, yang mau dapat nilai 100 saya berikan hadiah. Tapi suatu kali guru tidak ngomong kayak gitu. Atau yang mau maju saya berikan hadiah. Kira-kira kalau jangka panjangnya, kalau guru ini nggak lagi memberikan hadiah, nah, ini kelemahannya penghargaan seperti itu. Dalam jangka pendek, oke, tapi dalam jangka panjang, nah ini tidak bagus ya. Kemudian penghargaan itu ya tidak efektif. Penghargaan diberikan jika Anda melakukan sesuatu. Kalau kamu sudah tertib, maka kamu dapat hadiah. Jika kamu nilainya 100, maka dapat hadiah. Akibatnya, jika siswa ini sudah mengharapkan penghargaan, kok kemudian tidak memperoleh penghargaan ini, maka kemungkinan dia akan kecewa. Kemungkinan dia tidak akan berusaha sekeras pada awalnya. Jika kita memberikan sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, itu ada contoh orang berhenti merokok, berusaha diet. Nah, kalau cuma karena iming-iming, nanti ketika iming-imingnya sudah nggak ada, ya apakah akan diteruskan? Ya entah ya. Kemudian
Merusak hubungan. Ya, kenapa bisa merusak hubungan? Karena ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, dalam satu kelas, yang sering kita puji, yang sering kita berikan hadiah, ya kan yang paling sering maju, kan yang sering dapat nilai 100. Nah, ini dikhawatirkan muncul rasa iri di bagian di teman-teman yang lain. Oke, mono yang puji 100 terus yang untuk hadiah, aku marah tahu untuk puji 100 ya nggak akan dapat hadiah dan seterusnya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Kemudian menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan menciptakan kecemasan. Ya, kalau ada penghargaan, kompetisinya naik untuk sesaat ya persaingan. Nah, tadi ada yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Nah, konsekuensi tadi, yang ketiga namanya restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu istilahnya titik balik. Bagaimana kita mengubah siswa yang tadinya melanggar, jadi dia bisa kembali lagi, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, nanti cara restitusinya ada di belakang. Lakukan restitusi itu seperti apa? Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Jadi fokusnya itu pada solusi, bukan pada kesalahannya. Ya. Misalkan ada siswa ketahuan merokok, ya kita fokus pada solusinya. Siswa biar nggak merokok lagi, kira-kira apa yang dilakukan? Bukan fokus pada kesalahannya. Yang sudah terjadi ya wes sekarang, tapi gimana kita untuk mengembalikan itu lebih baik lagi. Nah, kemudian keyakinan kelas. Ini sudah berapa menit ya? Ya. Ada keyakinan kelas, ada peraturan. Nah, apa ini bedanya? Ada keyakinan kelas, ada peraturan. Coba nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya apa sih ada aturan menggunakan helm? Kira-kira apa? Keselamatan ya. Kenapa kita punya aturan tentang penggunaan masker? Kaitannya apa? Keselamatan atau kesehatan. Kenapa siswa tidak diperbolehkan merokok? Kesehatan juga kan. Nah, jadi keyakinan itu sesuatu yang lebih luas, lebih besar daripada sekedar aturan. Aturan itu rinci, detail, dan sebagainya. Tapi keyakinan adalah sebuah nilai yang lebih besar daripada itu. Contoh, ketika kita memegang keyakinan tentang keselamatan, ya sebenarnya kalau mau dirinci bisa, tapi nggak perlu dirinci pun sudah jelas. Keselamatan, oke, yang pertama pakai helm, yang kedua pakai sepatu, yang ketiga ya jangan ngebut, yang ketiga pastikan remnya aman dan sebagainya. Dengan satu nilai yaitu keselamatan. Tentang kesehatan atau tentang tertib, kalau kita sudah di kelas ngomongin tertib, ya kita bisa rinci satu-satu. Tertib itu ya tertib masuk kelas, tertib pakai seragam, tertib ya pakaian, tertib waktu dan sebagainya. Itu adalah sebuah nilai besarnya. Nah, ini ya kadang kita itu terlalu fokus pada peraturan, tapi melupakan esensi keyakinan kelasnya. Oke, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada aturan. Aturan itu rinci. Kita punya aturan buku pantas itu berapa banyak poin ya. Kaitannya dengan sholat saja ada tahu sholat maghrib, sholat asar, sholat isya. Padahal itu kalau kita buat sebuah keyakinan yang besar, yaitu apa? Ya tepat waktu dalam sholat atau tertib dalam sholat sudah selesai. Kaitannya dengan definisi tertib waktu dalam sholat ya sudah jelas, nggak boleh masuk, datang tertib dan sebagainya. Makanya ada yang bilang semakin banyak aturan, artinya kita itu semakin nggak percaya sama manusianya gitu. Ya benar nggak itu? Semakin banyak kok aturan dirinci itu, berarti kita semakin
nggak percaya sama siswa, kita kaitannya dengan disiplin masuk kelas aja, kita harus rinci, masuk paling telat sekian menit, kalau terlambat maka hukumannya ini, ya. Ketika presensi dikatakan terlambat jika seperti ini dan seterusnya. Yang dikatakan bersih aja harus rinci, namanya bersih itu di laci nggak boleh ada sampah, di lantai tidak boleh ada debu, jendela harus bersih, papan tulis harus bersih. Padahal itu sebuah keyakinan kelas, sebuah keyakinan, nilai yang disepakati bersama itu ya kebersihan. Ketika semua sudah menanamkan itu dalam dirinya bahwa kita harus menghargai kebersihan, kita tidak perlu merinci sedetail itu, insya Allah sudah jalan. Kalau semakin kita membuat aturan semakin rinci, berarti ada masalah di situ. Berarti siswa belum tertanam di dalam dirinya itu tentang keyakinan tentang kebersihan. Ya. Contoh aja kebersihan tadi. Betapa banyak kita harus sering mengingatkan bersih itu harus ya nggak ada sampah makanan, sampah jajan, nggak ada piring kotor, papan tulis, harus sedetail itu. Kaitannya dengan kebersihan tertib atau tertib rambut, sampai ukuran rambut aja harus kita rinci. Oh, yang depan belakang harus berapa, satu pas 121 maksudnya. Nah, 121 harus sampai sedetail itu. Berarti kan ada masalah, siswa dalam keyakinan dirinya akan ketertiban ini belum terbentuk. Nah, keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak, paling 1 atau 2 tapi dipahami. Nah, ini contoh ya. Ini saya copy dari materi juga. Contoh keyakinan kelas, hormat saja. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dengan satu norma ini, hormat saja, kalau sudah tertanam di diri siswa, dia akan tahu bagaimana menghormati sesama temannya, menghormati barang milik temannya, menghormati bagaimana dengan gurunya, menghormati yang lebih tua, menghormati adiknya yang lebih muda. Cukup dengan satu keyakinan kelas hormat. Ini kalau mau dirinci jadi aturan ya bisa. Nah, kerja misalkan. Kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nggak perlu dirinci tugas harus tepat waktu, tugas harus sesuai dengan apa kisi-kisinya dan sebagainya, ini tidak perlu seperti itu. Nah, kita bisa mulai dari ini ya. Ketika kita membuat keyakinan kelas, ini namanya tabel T, ya, ini kan kayak huruf T. Hormat, maka kita bisa membedakan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hormat, yang terlihat indikator hormat itu apa? Datang tepat waktu. Yang bukan nilai hormat berarti mana? Datang terlambat. Menyapa teman berarti acuh tak acuh dan sebaliknya. Ini namanya tabel T. Ya. Contoh bersih. Nah, kebersihan berarti kita bisa membuat tabel T. Nanti yang dimaksud bersih itu seperti apa, yang termasuk tidak bersih itu seperti apa. Seperti itu. Atau tabel Y, ini tabel Y. Nah, ini bisa kita terapkan besok ketika menerapkan kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Yang dimaksud kebersihan itu apa sih? Nilai utamanya adalah bersih. Rinciannya monggo. Siswa bisa menuliskan sendiri kira-kira yang dimaksud bersih itu apa. Jangan dari kita ya, jangan dari guru. Guru yang merinci satu-satu, biarkan aja siswa. Sekarang kita menyepakati kelas kita ini mau bersih. Ya tolong silakan maju satu-satu, kira-kira yang bersih itu seperti apa. Nanti siswa yang menuliskan sendiri. Pakai ini tabel T bisa atau tabel Y. Tabel itu terdengar, terlihat, berperilaku. Terlihat bersih itu seperti apa? Yang berperilaku bersih itu seperti apa? Dan yang terdengar, kalau bersih terdengarnya itu ya kurang bisa fokus di sini. Kalau hormat, ya ini hormat yang terdengar seperti apa? Bagaimana sih percakapan kalau orang menghormati? Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar menurut Dr. William.
Ya, ada bertahan hidup, ini kebutuhan dasar paling dasar dari semuanya. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena tadi ya, menurut teori kontrol, setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Dan alasannya ini dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada siswa di kelas ribut terus. Ini pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yaitu apa? Entah bisa kasih sayang, atau kesenangan, atau bertahan hidup, dan sebagainya. Ada siswa kok mencuri di asrama misalkan. Ini pasti ada alasannya, bisa kita gali. Pasti ada kebutuhan yang dia tidak dipenuhi. Apakah mencuri itu dalam rangka, oh emang orang tuanya nggak pernah ngasih uang saku. Oh, itu berarti bertahan hidup. Atau kasih sayang, atau penguasaan. Ada anak kemarin kasus misalkan mukul orang lain, mukul temannya. Apakah itu dalam rangka kebebasannya dia, atau penguasaan, merasa saya lebih senior, pengen dihormati. Ada anak bolos keluar asrama tanpa izin, pasti ada alasannya. Nah, jadi yang diharap dari modul ini, materi ini adalah ketika ada anak melakukan suatu kesalahan, coba kita gali, ya kira-kira alasan dasarnya dia melakukan itu apa sih? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari dirinya? Kenapa dia melakukan itu? Ya, kabur dari asrama ya mungkin dia pengen kebebasan, pengen sesekali keluar dari asrama dan seterusnya. Nah, dunia berkualitas, ini sudah berapa menit ya? Kelihatan nggak Mas Iwan? Nah, nanti kelihatan nggak berapa menit? Ini nggak ada notifnya nih. Dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu adalah sebuah dunia ya, yang hanya ada di pikiran kita. Ya. Dunia berkualitas adalah tempat di dalam pikiran kita. Mungkin tidak ada di realitas kita. Tempat yang berisi gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Nah, saya pengennya itu punya teman yang seperti ini. Saya pengennya punya siswa yang seperti ini. Saya punya keluarga pengennya seperti ini. Saya pengennya punya atasan yang seperti ini. Saya pengennya punya aturan yang ada di sekolah ini seperti ini. Semua orang punya gambaran dunia berkualitas versinya masing-masing. Saya jadi guru itu pengennya kalau saya datang siswanya senang, ketika saya tanya ada bisa menjawab. Saya punya teman, maunya teman yang asik diajak kolaborasi, diajak kerjasama. Saya pengennya punya atasan yang support dengan aktivitas saya, mendukung saya. Saya punya teman-teman seperti ini, murid-murid yang seperti ini. Itu adalah dunia berkualitas yang kadang hanya ada di pikiran kita. Nah, ya, representasi dari semua yang Anda inginkan. Nah, siswa juga punya seperti itu. Siswa itu punya gambaran dunia berkualitas. Saya itu di pondok pengennya aturan pondok ini seperti ini. Wifi-nya yang hidup 24 jam, saya boleh punya HP, pegang HP 24 jam, dan seterusnya. Nah, tinggal 10 menit, nanti kita lanjut. Siswa itu pasti punya bayangan kayak gitu. Saya punya orang tua itu yang setiap minggu ngirimi saya uang sekian. Saya maunya di asrama itu bebas demikian. Tapi karena dunia ini ada di pikiran mereka, nah kadang yang di sekitar kita itu nggak ideal. Nah, PR kita adalah bagaimana kita masuk ke dalam dunia yang diimpikan oleh siswa. Saya itu pengennya punya guru. Kalau saya nggak paham, ya saya tolong diajari. Mungkin itu yang ada di benak kita. Saya punya pengen guru itu kalau saya terlambat, tolong jangan dimarahi, tapi saya dikasih tahu dengan cara yang baik. Saya pengen punya teman, kalau saya nggak bisa, itu ya saya diajari. Barangkali setiap siswa punya dunia versinya sendiri-sendiri. Nah, PR kita adalah bagaimana, karena tugas kita sebagai guru,
kita masuk ke dalam dunianya anak itu seperti itu. Kita jadi guru yang mereka impikan. Dan ketika anak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kita itu bisa jadi guru yang diidamkan. Oke, ketika saya melakukan pelanggaran, maka ada guru saya yang membimbing saya agar saya tidak mengulangi lagi. Nah, jadi kebutuhan dunia berkualitas ini sifatnya unik ya. Setiap anak punya gambarannya masing-masing, punya idealisnya masing-masing, keinginan masing-masing. Sekali lagi tugas kita bagaimana kita masuk ke dalam dunia berkualitas yang diimpikan oleh anak tadi. Nah, murid juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, kemudian ini 5 posisi kontrol. Saya stop dulu. Nanti biar kepotongnya enggak. Ini saya end dulu ya, terus nanti mau join lagi. Nah, saya mengulang ini tadi ya sebelum masuk ke nanti posisi kontrol. Ya, ada perbedaan tadi mengenai restitusi dan konsekuensi dan hukuman. Ya, ini secara lengkapnya ada di sini. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau hukuman, dia fokusnya ke kesalahan. Peraturannya adalah maka kamu harus. Nah, kalau sebagai konsekuensi, maka biarkan siswa menjawab dulu. Apa peraturannya? Kamu mampu nggak melakukannya? Nah, kalau restitusi, kita bagaimana ya titik balik tadi. Siswa agar lebih baik. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi fokusnya pada memperbaiki perilakunya. Nah, kalau hukuman itu sifatnya negatif, ya, netral, itu untuk konsekuensi, dan yang restitusi itu lebih positif. Contoh ya, kalau hukuman ya, ini perkataannya, awas kalau kamu melakukan lagi ya. Kalau tadi konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau tadi restitusi, apakah hal yang kamu inginkan? Ya. Nah, ini akibatnya. Kalau hukuman, kalau terlalu sering dihukum, maka murid kemungkinan akan menyembunyikan kesalahan. Kalau menggunakan konsekuensi, ya murid akan lebih taat peraturan. Kalau restitusi, kita arahkan anak untuk memecahkan masalah. Kalau hukuman, kita yang mengambil kontrol, kita menghukum anak. Kalau konsekuensi dengan penguatan positif, kalau restitusi, kontrol sepenuhnya ada di diri anak. Gitu. Nah, kalau hukuman ini dibuat oleh guru, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, ya sama-sama dipahami. Kalau restitusi itu memang atas inisiatif murid tersebut. Nah, ini ya sumbernya ada. Sekarang kita sini. Bentar. Mana ya? Kita masuk ke sini yaitu posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Nah, kita biasanya ngambil yang mana? Coba nanti kita cek. Kalau menghadapi pelanggaran anak, biasanya kita ada di posisi yang mana? Yang pertama nanti adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau atau sebagai manajer.
Nah, ini contoh sebagai penghukum ya. Ada anak melanggar, kemudian kata-katanya ya patuhi aturan saya ya. Awas, kamu selalu saja salah ya. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Pasti kamu terlambat lagi. Pasti kamu lagi. Nah, akibat jangka panjangnya, ya coba kalau kita selalu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, ya ada nggak baiknya ya. Kemungkinan siswa akan marah atau mendendam atau lebih bisa jadi lebih agresif lagi. Kemudian ada, oh ini bukan penghukum ya, ini pembuat rasa bersalah. Nah ini salah ya. Ini pembuat rasa bersalah. Ini biasanya kalau ada siswa melanggar, kita akan mengarahkannya bagaimana siswa itu merasa bersalah. Kowe ra mesakno karo ibumu. Kamu nggak kasihan sama ibumu sudah keluarin uang banyak dan sebagainya. Ya mungkin siswa pada saat itu ya bisa sampai nangis-nangis ya bisa. Ya, karena saya pernah mengalami ya. Hadapin siswa terus kita buat rasa bersalah. Ini tapi kelemahannya siswa kita ini kebanyakan dari golongan menengah ke atas. Ini kalau dibuat rasa bersalah ini kurang efektif. Ya, kalau menengah ke bawah biasanya kalau udah diungkit-ungkit orang tuanya, kowe ra mesakno sama ibumu di rumah kerja keras, ayahmu di sawah dan sebagainya. Ya, ini efektif sekali. Tapi ada nggak baiknya juga. Ya, posisi ini murid akan menilai dirinya sendiri, ya buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Nah, posisi ketiga sebagai teman. Kita mau menghukum, nggak bisa membuat rasa bersalah siswanya yo angel keras, barangkali pasti ada yang pernah diantara panjenengan mengambil posisi sebagai teman. Ya, teman itu kan berarti setara. Ayolah, ustazah dibantu. Ayolah mbak dikerjakan. Kasihan, nggak kasihan sama ustazah. Ayo coba dikerjakan. Nah ini setara ya. Ya kelebihannya ada, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positif. Tapi negatifnya ya nanti akan selalu ketergantungan sama guru, yang merasa apa ya kadang nyepelek juga. Ya, guru sampai bilang ayolah Mbak Ustazah dibantu, ayo Mbak Ustazah dibantu. Kamu nggak kasihan sama Ustazah udah ngasih gini kamu nggak ngerjain, tugasnya nggak dikerjain dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu pemantau. Pemantau ini lebih mengaplikasikan keaturan, membandingkan perilaku siswa dengan aturan-aturan. Aturannya apa? Ya, kamu tahu nggak aturannya kayak gini? Kamu sudah tahu konsekuensinya. Ya. Jadi sepenuhnya dibandingkan dengan aturan. Ya, kamu tahu kan aturannya kalau nggak pakai seragam gimana? Kamu tahu kan aturannya kalau terlambat seperti apa? Nah ini cocok untuk konsekuensi tadi. Bukan hukuman, tapi biasanya lebih ke konsekuensi. Murid paham konsekuensinya karena melanggar. Ya, guru tidak menunjukkan emosi berlebihan, tidak marah. Ya, kalau tadi penghukum kan lebih ke marah gitu ya. Nah, guru tetap memantau pada mengerjakan tugas dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, ngajakin muridnya berbuat sesuatu untuk yang lebih baik lagi. Apa yang kita yakini bareng-bareng, yang kamu yakini nilai apa yang kamu yakini. Bagaimana caramu memperbaikinya? Gimana biar ini nggak terulang lagi? Yang mengambil sikap sebagai manajer, dia akan memberikan atau membimbing siswa menemukan solusi-solusi atas masalah. Kemarin ada siswa yang merokok. Kalau kita mengambil sebagai penghukum ya udah hukum aja. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah ya tadi, kamu nggak kasihan sama ibumu, bapakmu. Kalau pemantau, ya kamu tahu kan aturannya di sini nggak boleh merokok, tahu kan konsekuensinya apa. Kalau manajer lebih dari itu. Oke, kamu udah ngerokok lah. Oke, sekarang kira-kira gimana biar kamu nggak mengulangi lagi? Ya, gimana caranya nih? Enaknya ngerokok itu apa sih? Apa sih manfaatnya ngerokok? Ketika udah tahu ngerokok nggak ada manfaatnya, kemudian kita arahkan gimana caranya biar kamu nggak mengulangi lagi.
Apa rencanamu ke depan? Itu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, ini biasanya adalah yang paling bagus kalau kita bisa menerapkannya. Itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Adalah 3 langkah kaitannya kalau kita menghadapi suatu pelanggaran. Ya, yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ini harus dari bawah dulu. Menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas itu kita paham bahwa anak itu melakukan itu pasti ada alasannya. Yang pertama. Yang kedua, dia bukan satu-satunya. Jadi kita menggunakan kata-kata agar anak ini tidak merasa terhakimi dulu, tidak merasa ketakutan dulu, tidak merasa akan dihakimi atau dihukum dulu. Contohnya ya tadi, ya wes semua orang pernah melakukannya, ya nggak kamu tok satu-satunya pernah melakukan itu. Tapi tidak berhenti di situ, ada validasi tindakan yang salah. Kamu tapi pasti punya alasan dong kenapa melakukan itu. Kemudian ada nggak cara yang lebih efektif, cara yang lebih bagus daripada itu? Nah, kalau sudah, baru ke langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tahu, oke nggak apa-apa, kamu bukan satu-satunya, semua orang pernah melakukan itu, kamu pasti punya alasan. Tapi langsung yang ketiga, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Nah, harapannya dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran anak, kita bisa menerapkan ini. Ya memang nggak mudah ya, kadang ada anak yang sudah terlaluan gitu ya, dipakai dihukum yang nggak mempan, dibuat merasa bersalah yang nggak mempan. Nah, ini PR kita bareng-bareng. Ini ya, mulai dari sini, menstabilkan identitas, ada beberapa pilihan kata, ya berbuat salah itu nggak apa-apa. Ya. Kalau siswa SMA merokok, dan itu barangkali adalah pertama kalinya dia merokok, salah nggak? Salah, tapi kira-kira bisa dimaklumi atau enggak? Bukan dalam rangka menjadi pembenar ya, membenarkan tindakannya. Tapi saya sebagai guru atau sebagai kita sebagai yang pernah muda barangkali, mungkin kita juga dulu pernah nyoba-nyoba. Mas Iwan pernah nyoba nggak? Mas Desta pernah nyoba nggak? Nyoba-nyoba ngerokok. Ya. Salah itu nggak apa-apa. Ya telat itu ya kadang emang nggak apa-apa. Kadang berkelahi itu buat laki-laki nggak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya. Nggak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah melakukan. Kita bisa menyelesaikan. Ada pilihan kata. Yang penting stabilkan identitas dulu. Kalau sudah, baru tindakan validasi tindakan yang salah. Siswa merokok, padahal kalau siswa mau nakal, nggak cuma sekedar ngerokok loh. Kalau siswa emang penasaran sama barang-barang yang terlarang itu, untung nggak sampai nyoba narkoba, untung nggak sampai nyoba sabu-sabu. Padahal kalau siswa mau, siswa kita itu uangnya banyak. Kalau cuma pengen beli sabu-sabu atau ganja atau narkotika, mereka duitnya cukup. Untung mereka nyobanya cuma ngerokok. Padahal kamu bisa, kalau mau lebih buruk dari itu bisa. Ya, bukan dalam rangka memaklumi, tapi ya semua orang pernah melakukan itu. Dan kamu pasti punya alasan. Ya anak muda itu ya nakal cah SMA apa sih? Rokok, berkelahi, apa nonton apa browsing yang ya video yang nggak bagus dan sebagainya. Tapi pasti punya alasan. Umur-umur SMA itu kalau buka video, saya dalam tanda kutip 18 plus itu dalam tanda kutip wajar nggak? Pengen tahu terus coba browsing gitu di umur-umur mereka. Ya, bukan biasa, bukan saya artinya biasa ya. Tapi di umur mereka ya itu suatu hal yang normal. Yang nggak wajar itu apa? Kalau sudah kecanduan. Kalau mereka nggak bisa lepas setiap hari harus lihat itu atau setiap minggu harus lihat itu yang nggak wajar. Tapi kalau seumur mereka pengen tahu, ya normal aja. Berkelahi, ya umur mereka umur segitu, ya merasa harga dirinya tidak dihormati sama adik kelasnya, kemudian mau ke adik kelasnya itu ya di umur mereka wajar.
Ya tuh anaknya SD 5. Dan saya sekarang bisa maklumi kenapa Avanza ya, kenapa si A ini bisa mukul R itu saya sekarang jadi maklum. Setelah lihat R ini potongannya kayak gitu. Ya. Kalau kita kembalikan kalimat paling satu, kalau Avanza mau, kalau si A mau, nggak cuma dipukul loh. Kalau dia mau, ya bisa lebih dari itu loh. Kalau dia mau, ya kamu bisa melakukan lebih buruk, tapi untungnya cuma dipukul sekali. Oke. Dan nomor 3 ini juga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu melindungi sesuatu yang kamu anggap penting. Nah, si A ini kemarin mukul ini sebenarnya dia dalam rangka, ya sebenarnya ada nilai yang dia perjuangkan. Oke, adik kelas mbak rasa ngeyel mbak manut karo aturan. Itu kan sebenarnya niatnya baik, tujuannya baik, cuma caranya enggak salah. Nah, kadang kan kita jadi guru merasa paling benar ya wes, pokoknya hukum aja kayak gitu. Nah, memang harus, makanya kemarin ketika saya Zoom Google Meet dengan orang tuanya, saya jelaskan posisi saya mau tidak mau karena ada aturan, saya yang dipasrai aturan ya saya menerapkan aturan itu. Tapi di satu sisi monggo ada guru BK, ada wali kelas yang dalam rangka membimbing itu, membina itu. Jangan hanya terus-menerus disalahkan tapi nggak ada pembinaannya, nggak ada bimbingannya. Seperti itu. Nah, kemudian ya, tadi mengenai keyakinan tadi ya, keyakinan kelas tentang nilai-nilai, tentang norma-norma apa yang disepakati, idealnya itu yang kamu mau seperti apa. Nah, kemudian pengennya kamu itu seperti apa sih? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Nah, ini adalah langkah berikutnya tentang segitiga restitusi. Oke, ini satu quote dari Ki Hajar Dewantara. Ya, ini katanya dengan merdeka belajar masih ya. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ada merdeka belajar, ada disiplin. Ya, siswa merdeka itu artinya di sini bukan semau-maunya sendiri, bukan sebebas-bebasnya sendiri, tapi dia paham yang dia lakukan itu untuk apa, tujuannya di sini itu mau apa. Nah, coba kita tadi mana ya? Saya itu ada link YouTube. Siapa? Nah, ini ada satu cerita, ada satu skenario. Coba kita kulik bersama-sama. Ini saya ngambil dari sana ya. Skenario saya ada sendiri, ini skenario dari sana. Kelihatan jelas dari belakang? Nah, ini ada ceritanya Mario dan Adi. Yaitu, sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa babak-babak yang terjadi. Nah, tadi pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah lempar kena ke kepala sekolah. Ya. Nah, ini ditanya sama gurunya, kalian lempar-lemparan makanan di kantin ya kena ibu kepala sekolah, Mario dan Adinya. Ya Pak, terus apalagi? Nah, kami tidak bermaksud melakukannya, kan karena tidak sengaja. Kami tidak sengaja. Tapi tahu nggak kalau kalian dalam masalah? Ya, oke. Di sini bukan mencari siapa yang salah, di sini mencari penyelesaian sama-sama. Apa yang bisa kita lakukan untuk membawa kebaikan? Ini mungkin konteksnya anak SMP atau anak SD ya, bukan anak SMA. Kalian jangan dibayangkan anak SMA lempar-lemparan makanan itu ya kayak enggak. Ya anak SD barangkali ya. Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga kalian dalam masalah. Nah, ini keyakinan kelas
apa yang belum kalian tunjukkan, bersikap baik satu sama lain, hormati orang lain dan dirimu sendiri. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan tuntunan? Nah, kan ditanyakan apakah dengan lempar-lemparan tadi menghormati orang lain? Dijawab tidak. Tapi kalian dapat rasa senang. Menurut Bapak ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, kita berperilaku lebih baik. Oke, kita gali di sini. Kalau menurut tadi, yang teori tadi, anak lempar-lemparan itu untuk anak SD pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kira-kira kebutuhan apa? Senangan ya. Anak SD itu kan sukanya main-main, senang gitu ya. Nah, kemudian di sini Pak Joko ini bukan fokus pada kesalahan. Nah, kalau kesalahan melempar ke kepala sekolah ya udah dihukum aja toh, disuruh push up, suruh lari atau disuruh apa gitu ya. Tapi di sini fokusnya bukan pada di sana, tapi ya tahu nggak apa yang kamu langgar di situ? Bukan aturannya, tapi keyakinannya itu tidak menghargai atau tidak menghormati orang lain. Nah, kemudian di sini tidak ada hukuman, dia Pak Jokowi menyarankan menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Sepakat ya, agar berperilaku lebih baik lagi. Yang dimaksud segitiga restitusi, jadi bukan dalam rangka menghukum, bukan menghakimi, tapi bagaimana kita membuat siswa itu pelanggaran itu menjadi tidak terulang dan lebih baik lagi. Oke, saya coba carikan tadi udah nyiapin video, hilang. Ini modul saya. Sama ya kayak LMS kita ya. Harus centang biru dulu gitu. Mana ya videonya? Nah, kita putar coba. Ini salah satu materi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang program positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Pak seru mana ya?
yang pasti kamu malah besar. Bahkan juga karena apabila ada yang berubah, ya, kamu melakukan apa? Ya saya cuma dari Eko, baru saya ketemu dia bukan rumah. Oh begitu. Waktu kamu melakukan itu, saya iya, saya biasa aja pak. Saya ya, maksudnya pertahanan harga diri itu sesuatu yang penting. Untuk kalau tidak dikatakan, yang dilakukan. Ya pak, itu saya masih mencoba dan saya betul mereka saya masih ada di rumah. Ya pasti ya, tapi kamu ingin kamu memilih tidak lebih parah. Nah, karena coba kita lihat tadi, tindakan kamu yang kamu sampaikan, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau motif kamu sendiri. Enggak apa, sampai pak belum kemana. Jadi keyakinan atau motif mana itu sesuai dengan keyakinan kamu. Ya, saya sebenarnya kalau di dalam lain, tapi aku itu saya tidak lagi. Jadi tidak bisa berpikir. Kamu meyakini tidak? Ada yang lain itu penting ya. Ya, itulah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang seperti yang perlu kita lakukan. Mulai dari sama. Ya, saya bisa ubah dengan sendiri. Saya sabar. Kira-kira kamu bersedia berbagi tentang iya pak. Lalu kamu ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dan sabar. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki hal ini. Ibu dan bapak guru saya, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan kebijakan institusi. Mari kita bahas pada sesi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan atau tidak dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segi diatur setelah mengecek identitas politik dan identitas dalam identitas sukses. Guru yang sedang waktu yang tidak panas atau mengalami saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutnya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik? Pada sisi kedua, kamu berarti tidak akan salah. Pelanggaran pada prinsip bahwa setiap perilaku ada memiliki suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami dari contoh akan bergeser dari pemikiran sehingga menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dan perilaku ini, mengenali dan mengakui kebutuhan itu dapat memperbaiki hubungan dengan hidup. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan ada suara tidak menghakimi atau menonjolkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi tersebut. Satu, kamu bisa saja berpikir lebih besar dari itu. Dua, kamu
satu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukan yang kamu lakukan sesuatu yang penting. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu yang lebih efektif. Ketiga, kamu mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan mengenai sesuatu yang dinamakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa pada saatnya kita verifikasi secara sistematis pada saat perilaku yang sama telah divalidasi dan menjadikan dan telah stabil, maka mulai telah siap memberikan keyakinan-keyakinannya dan tindakan yang sama dan pemikiran yang telah bergeser menjadi orang yang berwujud. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan yang harus satu, sebagai keluarga anak sekolah, kita yang hidup. Dua, nilai apa yang telah kita sepakati. Tiga, seperti apa gambaran sejarah sosial. Empat, dalam menerapkan kehidupan perlu diperhatikan satu, rumah dua, pekerjaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pekerjaan masalah sebisa mungkin pada saat ada hubungan dengan kesalahan. Empat, usaha. Ini ada usaha perbaikan dari pihak yang dibuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang dibuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur bertahap kemudian eksekusi, menyalahkan diri yang menyalahkan posisinya sebagai leader dan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan bertanggung jawab dan mandiri. Nah, ini Bapak Guru, ini tidak memiliki ketiga tahapan dalam studi pidana eksekusi, bergantung pada nilai-nilai soal. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara kehidupan, bahkan bisa segera menanyakan apa kemungkinan tidak hakim dengan menjalankan studi pidana eksekusi dengan mengajukan pertanyaan. Nah, diharapkan dengan uang secara pribadi semakin percaya diri, mandiri dan berbeda. Salam dan bahagia, ini Bapak Guru hebat. Oke, itu ya materi kita dari yang pertama tadi kaitannya dengan, kalau kita ulas kembali, dari disiplin positif dan kebajikan universal. Ini kaitannya nanti dengan keyakinan kelas, atau setiap anak itu pasti punya nilai-nilai yang dia pegang ya, sejak bawaan dari rumahnya, karena lingkungannya, atau ya karena orang tua dan sebagainya. Kalau yang anak dari awal sudah punya megang keyakinan saya anak yang disiplin, atau saya anak yang pemberani. Anak-anak Lampung kan, Lampung dari luar Jawa itu biasanya udah punya keyakinan yang dibawa dari lingkungannya itu pemberani gitu ya. Ketika ada masalah ya dia belak-belakan aja, ada anak salah ya pukul-pukul aja. Beda dengan kita yang orang Jawa, barangkali itu bertengkar aja udah jadi tidak harmonis. Itu orang Jawa kan sangat menghindari konflik terbuka istilahnya. Kalau orang luar Jawa, apalagi orang Timur, mereka megang prinsip-prinsip kebenaran, berani, salah ya salah aja, pukul-pukul aja. Nah, ini yang perlu kita samakan di kelas, karena kita lingkungannya di sekolah ya, kita menyepakati nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas. Kemudian kaitannya dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, bahwa tidak selamanya penghargaan dan hukuman itu
baik gitu ya. Dalam jangka pendek oke, tapi dalam jangka panjang ada hal-hal negatif kalau terus-menerus memberikan hadiah, penghargaan itu nggak bagus. Terus-menerus memberikan hukuman ya siswa jadi pemberontak, pendendam dan sebagainya. Maka yang paling bagus adalah ya restitusi. Oke, siswa melakukan kesalahan, tapi kita bagaimana membuatnya bisa memperbaiki kesalahannya tadi. Kemudian kaitannya dengan keyakinan kelas kayak tadi, bagaimana kita membuat nilai yang lebih besar dari sekedar aturan-aturan. Ya, kayak tadi saya sampaikan, kalau siswa sudah memahami tentang kebersihan, keyakinan nilai akan kebersihan, kita tidak perlu lagi membuat rincian aturan sedetil-detilnya tentang kebersihan itu seperti apa. Semua sudah akan jalan dengan sendirinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia tadi, bahwa setiap anak melakukan apapun termasuk pelanggaran sekalipun pasti ada alasannya, dan alasannya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kita ada beberapa anak yang mungkin melanggar kaitannya dengan seragam, mungkin sampai merokok, ada yang berkelahi, pasti ada alasannya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, entah itu kesenangan, penguasaan, atau kebebasan, dan sebagainya. Ini yang perlu kita gali, atau kasih sayang di rumah kurang terpenuhi, maka meledaknya di sini bisa jadi. Kita setiap pelanggaran, mari kita gali kebutuhannya itu siswa ini kenapa melakukan ini. Kemudian 5 posisi kontrol tadi bisa sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Monggo. Keterampilan kita masing-masing. Mungkin saya belum bisa sebagai manajer, saya lebih banyak sebagai penghukum, ya nggak masalah. Ya, tapi ada saatnya ya jangan terus-menerus jadi penghukum. Mesake kalau siswa udah melanggar, di rumah ada masalah, di sini semua gurunya mengambil peran sebagai penghukum semua. Ya Ustadz Nur semuanya, atau kayak saya semua, ketemu saya dimarahi, ketemu Ustadz Nur dimarahi, ketemu Ustadz Desta dimarahi, ketemu wali kelas dimarahi lagi. Nah, mumet di sini ya, stres bocah. Nah, maka ada yang mengambil peran tadi, entah sebagai teman atau sebagai manajer. Kalau bisa mengambil peran sebagai manajer, bagaimana membawa siswa itu lebih baik lagi. Dan yang terakhir tadi segitiga restitusi, ya 3 langkah tadi, mulai dari stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Semua anak pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita pun ketika sekolah, ketika masih muda juga pernah melakukan kesalahan, tapi jangan fokus pada kesalahannya, tapi gimana memperbaikinya. Anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya, ada nilai yang dia pegang. Ya, anak bolos itu kadang ya karena dia memang beneran pengen bebas, karena mungkin kadang memang sumpah di sini, atau memang kadang kangen dengan keluarganya. Ini yang perlu kita paham. Tapi kita pahamkan juga ke siswa bahwa oke, boleh kamu keluar, tapi kan ya harus izin dengan ustadznya, harus izin dengan gurunya. Bukan masalah keluarnya, tapi kan nggak izinnya ini kan yang jadi masalah. Nah, maka kita gali di sana. Nah, harapannya ya dengan modul ini sebenarnya yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini seharusnya saya tentu tidak sebagus ya fasilitator saya atau yang membuat modul ini menyampaikannya, mungkin hanya berapa persennya, tapi ya semoga ada kebermanfaatnya walaupun sedikit, ya semoga kita bisa terapkan. Jangan semuanya mengambil peran sebagai penghukum semua, ya menghukum anak terus, tapi ada yang bela juga, yang membina juga, yang mendidik juga anak-anak kita. Karena kedepannya ya pasti tidak hanya sekali 2 kali anak kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Nah, bareng-bareng kita bimbing anak-anak kita. Saya kira itu, terima kasih sekali atas waktunya, sudah menyempatkan diri. Ini sangat membantu saya dalam kedepannya. Masih ada 5 modul yang harus saya pelajari. Monggo nanti teman-teman yang sudah memenuhi kriteria mendaftar sebagai guru penggerak, monggo mendaftar. Ini sedang dibuka angkatan 8, 9, 10. Tapi mungkin masa mengajarnya belum terpenuhi, ya yang sudah terpenuhi monggo mendaftar saja. Insya Allah banyak ilmu, banyak manfaat yang bisa diambil dari program ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.